pemirsa, Anda kembali menyaksikan Movers and Shakers. Kami masih membuka line telepon untuk Anda di 0213929757. Kami ulang, line telepon di 0213922757. Atau Anda bisa bergabung melalui Facebook kami di account Facebook Saham Movers Shakers. Sementara itu untuk SMS juga kami masih membuka untuk Anda bisa texting, bisa mengajukan pertanyaan melalui SMS. Ya. Melalui SMS juga ada pertanyaan dari Kusuma di 0811 802 sekian-sekian. Bertanya, Pak Irwan, bagaimana nih peluang LSIP? Tadi juga LSIP ada di daftar juga ya, termasuk yang oke kan untuk investasi. Kita lihat untuk trading ya sementara ini. Kalau lihat secara grafik, kita lihat sebenarnya trennya dia itu sudah melihat tren bullish sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini, kalau saya tarik garis sebenarnya, garis resistennya, kita lihat sudah pecah. Ya. Sementara garis supportnya, kalau kita lihat, ya kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Dia masih di daerah garis di atas supportnya. Artinya apa? Artinya dia penurunan kemarin ini adalah semacam koreksi aja, ya secara teknikal koreksi, dan dia mulai tertahan di sini. Artinya peluang dia naik lebih besar probabilitasnya ketimbang turun. Saya melihatnya. Sehingga kalau dia naik, target berikutnya adalah paling tidak tes resisten 2400. Jadi saya melihat peluang untuk trading di LSIP ini cenderung oke. Ya, probabilitasnya cenderung naik lebih besar daripada turunnya dengan target 24. Mungkin pemirsa juga penasaran, mungkin dalam range yang lebih panjang waktunya ini, lihat grafiknya bagaimana nih Pak? Kalau untuk jangkanya lebih panjang, otomatis kita ini kan daily ya grafiknya. Kita pakai weekly. Weekly sudah berubah ya grafiknya. Jadi kalau kita lihat bentuknya, dia turun, dia naik, dia turun. Begitu dia naik lagi tembus yang atasnya, dia akan terus naik. Kita lihat tentunya pergerakan harga saham kan didukung oleh fundamentalnya. Kita lihat kinerjanya LSIP juga bagus ya selama 6 tahun terakhir menghasilkan return yang tinggi. Saat ini saya rasa masih oke untuk LSIP. Ya, ini juga berhubungan dengan kenaikan harga CPO atau bagaimana? Termasuk seperti itu ya, harga-harga komoditas yang cenderung meningkat, labanya juga cenderung meningkat. Saya rasa untuk LSIP, kalau mau investasi oke, mau trading juga oke, mau semi trading juga oke. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Surya di Jakarta. Selamat malam Pak Surya, di 0811 835. Beliau bertanya DILD beli di 450 dan ya, mungkin untuk Pak Surya kita pending dulu. Ada penelpon. Iya, selamat malam. Selamat malam dengan Ibu Dewi di Surabaya ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, silakan Ibu. Ya. Dan selamat malam Pak Irwan. Selamat malam ini, Bu. Saya mau tanya tentang ini investasi ya. Saya sudah beli saham energi pada tahun 97 di harga 495 Pak. 495. Terus juga Bidewa ya tahun 97 di harga 240. Dan satu lagi truk juga tahun 97 di harga 200. Apakah dalam waktu 5 tahun ini masih bisa diharapkan naik Pak? Iya, dalam 5 tahun ke depan ya, begitu ya? Terima kasih Pak atas itu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dewi di Surabaya. Ini adalah terima kasih. Ya, investor jangka panjang juga nih ya. Iya. Ini sebenarnya untuk saham yang ketiga, saham energi, Dewa dan Trup ini ya memang dulu sempat menjanjikan sebenarnya sahamnya ya. Terus tiba-tiba ada corporate action. Kita energi kita tahu kasusnya di Sidoarjo ya, lumpur lapindo itu, sehingga sejak saat itu dia turun. Tapi belakang ini ada rumors lagi perkembangan dari kinerja perusahaannya cenderung membaik dengan yang berkaitan dengan migas, apalagi sekarang kasus Jepang yang nuklirnya orang berharap dengan adanya kasus nuklir ini mungkin orang beralih ke gas seperti itu ya, karena lebih safety, lebih aman. Nah, kemungkinan adalah alternatif adalah energi seperti itu. Tapi kalau kita lihat ini sudah bertolak belakang dengan investasi. Investasi tadi seperti kita sudah bahas adalah cari perusahaan yang sudah jelas, sudah eksis 5 tahun bahkan kalau perlu lebih, leader di sektornya. Terus sudah termasuk yang kita tahu perusahaannya manajemennya jelas, good corporate governance. Nah sayangnya di ketiga saham yang disebutkan dimiliki oleh Ibu Dewi ini kurang cocok. Tiga-tiganya di Trup, Dewa, Dharma Henwa dan juga energi ya. Betul. Good corporate governance-nya rendah ya bisa dibilang, manajemennya kurang terbuka, lalu bukan termasuk leader di sektoralnya. Lalu juga belum terbukti jangka panjang dia bisa survive dalam segala siklus ekonomi, resesi, bullish, segala macam seperti itu. Jadi saya rasa untuk investasi ini kurang cocok. Ya. Kalau saya boleh sarankan,
mungkin dikurangkanlah. Entah itu sepertiga, entah itu setengahnya, pindahkan ke yang lebih oke. Yang lebih menjanjikan begitu Lebih ya? menjanjikan, karena kan tadi belinya pada di harga tinggi ya. Di harga tinggi nanti kalau misalnya dilepas semua tiba-tiba naik kan nyesel juga. Aduh ini Pak Irwan suruh jual malah naik seperti itu misalnya. Nah caranya adalah tekniknya lepas jepitan istilahnya kalau saya katakan. Lepas posisi kejepit, ini kan posisi kejepit sekarang ini. Lepas separuhnya, pindahkan ke yang growth-nya bagus. Seperti contohnya tadi Indofood, Astra gitu ya. Memang harga kelihatan rupiahnya mahal, tapi sebenarnya secara valuasinya itu masih murah. Seperti itu. Potensi ke depannya masih besar ya. Ketimbang ini, memang bisa aja energi Trup Dewa naik signifikan, tapi kita nggak tahu. Dengan corporate action tertentu begitu. Betul sekali. Jadi lebih kepada spekulasi, lebih pada gambling. Kita tidak ingin seperti itu ya. Kalau Bu Dewi kan kelihatannya lebih konservatif orangnya. Mungkin pindahkan sebagian. Separuh misalnya atau sepertiga. Mungkin separuh lah. Kalau seandainya 3 saham ini naik, kan masih punya separuhnya, bisa mengcover kondisi kerugiannya. Yang separuhnya lagi, kalau ini tidak naik 3-nya atau kalau naik sedikit, nah yang 3 lagi sisanya uang yang divestasikannya ke sahamnya katakan yang unggulan, bisa menghasilkan return yang cukup tinggi, contohnya seperti Indofood, mungkin bisa mengcover kerugian yang sebelumnya, seperti itu mungkin tekniknya. Itu tadi untuk pertanyaan dari Ibu Dewi, semoga bermanfaat ya di Surabaya mengenai energi, Dewa dan Trup yang Ibu Dewi juga salah satu investor jangka panjang begitu. Betul, ya. Kita kembali ke pertanyaannya Pak Surya di Jakarta. DILD beliau beli di 450 dan KARK di Rp51. Mohon info untuk jangka panjang nih katanya Pak. Iya, kalau deal saya rasa ini termasuk properti ya. Properti memang saat ini belum ada titik-titik cerahnya belum begitu kelihatan ya. Tapi secara grafik sebenarnya kita lihat ada supportnya sudah kejaga di sekitar 300. Jadi kalau untuk trading ada peluang, saya merasa ada peluang kalau seandainya dia melewati 350 itu ada peluang dia memang masuk mulai balik arah membulis lagi dengan target kurang lebih 420 seperti itu. Oke. Tapi untuk jangka panjang tadi ya, saya lupa menjawab jangka panjangnya. Kalau untuk jangka panjang memang cukup menjanjikan ya, karena peluangnya sekali saat ini ada di bawah grafiknya. Jadi kalau untuk jangka panjang memang ada terbuka peluang dipegang hold aja dulu untuk jangka panjang ya. Iya, Oke. Ya ini cocok sekali ketika Pak Irwan sudah mulai kemudian menyadarkan bahwa investasi jangka panjang sudah mulai menarik. Iya. Orang kemudian reaksinya jangka panjang begitu. Ada pertanyaan dari Pak Surya mengenai KARK tapi setelah jeda yang satu ini Pak Irwan ya. Iya. Dan pemirsa tetaplah bersama Movers and Shakers, kita kembali setelah jeda yang satu ini. Masih bersama IView, tinjauan kebijakan ekonomi dan bisnis. Mengetengahkan semua topik dan isu ekonomi terkini. IView. Hanya di MNC Business, Channel 95 Indovision. Anda menyaksikan di Lingkum Direct, kita akan bahas beberapa saham termasuk analisis. Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Movers and Shakers bersama saya Ade Mulya, dan selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung di Business Channel. Kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan. Tidak hanya pertanyaan, Anda juga bisa berbagi pendapat dan juga berbagi informasi bersama kami. Mungkin pengalaman juga di telepon 0213929757. Kami ulang di telepon 0213929757. Iya, ada penelpon Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam, dengan siapa? Saya Antonius. Ya, Pak Antonius. Ya, Pak Anton. Ya, silakan Pak. Saya mau tanya untuk roti, saya beli harga 12.75. Untuk 5 tahunnya bagaimana? Apakah bagus untuk jangka panjang? 1.275 ya? Saya juga beli PTBA yang untuk di tahun 2006 yang harga 2050. Itu saya beli setelah saya pensiun dari trading. Kenapa Bapak dulu? Dan ternyata memang terbukti kalau untuk investasi itu kenaikannya lebih baik dibanding kalau kita trading. Ya, ini ternyata memang sejalan dengan materi yang kita bahas sekarang ya Pak Antonius ya. Ya. Ini kenapa sih? Lebih, saya trading 4 tahun, tidak terlalu banyak untungnya. Begitu saya pindah haluan investasi, ternyata memang cocok. Wah, ini berbagi cerita nih. Betul, ternyata testimoni yang bagus sekali. Testimoni. Ya. Ini bertanya mengenai roti ya Pak Antonius ya. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Antonius telah berbagi dan juga bergabung bersama kami. Ini
ini bukti nyata nih. Tadi kita berbicara masalah PTBA yang memang growth-nya sangat